Shalom, selamat malam. Baiklah, pada hari ini, dalam kelas hari ini, Torang akan memulai pelajarannya Torang. Dan sebelum Torang mulai pelajaran pada hari ini, Torang akan diawali dengan doa. Begitu doa akan Torang mulai dengan keyakinan masing-masing, dan doa dimulai. Baiklah, perkenalkan, nama Kak Frandik Knight dari jurusan PTIK Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Dan pada hari ini di kelasnya Kak, di sini Torang akan santai, namun santai itu bukan berarti tidak serius, supaya Torang mata pelajaran hari ini Torang boleh maknai, Torang boleh mengerti. Oke, Torang akan mulai langsung saja pada materi. Di sini Torang akan belajar ada beberapa pokok, yaitu sejarah jaringan komputer, pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, tujuan jaringan komputer, dan jenis-jenis jaringan. Kemudian topologi jaringan yang akan digunakan, dan juga pengertian, tujuan, sama manfaat jaringan komputer. Oke. Di sini ada yang sudah tahu apa itu jaringan komputer? Belum kan? Jadi Torang akan memulai dari sejarahnya dulu. Oke. Di sini sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1990-an di Amerika, yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin Profesor Howard Aiken. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Nah, itu sekilas dari sejarah jaringan komputer. Sekarang kita akan masuk di pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer atau saling menukar data. Tujuan dari jaringan komputer ialah agar bisa mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan atau servis. Pihak yang meminta layanan disebut dengan klien, serta yang melakukan pengiriman yang memberikan layanan disebut dengan server. Desain tersebut bernama sistem client server, serta dipakai pada hampir semua aplikasi jaringan komputer. Kita masuk lagi ke materi berikutnya, manfaat jaringan komputer. Di sini ada banyak manfaat, ada banyak sekali manfaat, namun di sini Kak cuman ambil beberapa saja. Yang pertama, jaringan komputer dapat sharing atau melalui data program peripheral komputer. 2. Jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. 3. Jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 4. Jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. 3. Jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Yang berikut, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau lebih terlindungi. Yang berikut, jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang terakhir, jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan update data. Dan berikut tujuan jaringan.
Apa sih tujuan jaringan itu? Sini yaitu jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Dua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan update. Jaringan membantu mempercepat proses sebagai data sharing. Berikut, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Jenis-jenis jaringan. Di sini ada beberapa jenis jaringan yang mungkin kenal. Yang pertama itu adalah LAN, local area network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencapai wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Dia cuma di sekitar kantor-kantor begitu, paling besar itu kantor, sekolah, karena dia cuma data lalu DP jaringan. Dan yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 10 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antar pabrik, instansi, dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Kemudian yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Yang terakhir yaitu WAN, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Nah, kemudian akan lanjut lagi di materi berikut, topologi jaringan yang akan digunakan. Secara singkat, topologi jaringan komputer yang akan digunakan. Secara singkat, topologi jaringan komputer adalah desain dari jaringan komputer yang menentukan bagaimana paket data dan juga informasi ditransmisikan antar komputer di dalam jaringan tersebut. Untuk pembuatan jaringan lokal atau LAN, maka ada beberapa topologi yang bisa diimplementasikan. Nanti adik-adik bisa lihat di internet, buka sekarang, karena tidak susah untuk mencari apa-apa di Google atau lainnya. Oke, terus masuk lagi. Jadi pengertian jaringan komputer ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data. Ini tujuannya, pengertian aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Jadi, di sini ada tujuan juga. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi data yang dibawa pengirim transmitter dapat sampai kepada penerima receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunaan yang dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer lain sehingga diperoleh suatu data yang relevan. Jadi di sini manfaatnya itu tentunya harus tahu banyak sekali manfaat. Yang ada materi pada saat ini bermanfaat. Dengan jaringan komputer kita bisa mengakses file yang kita miliki, sekaligus file orang yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet.
ada beberapa DP manfaat ini. Yang pertama, melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Dan yang kedua, jaringan komputer membantu secara hubungan dengan orang lain berbagai negara dengan mudah. Yang ketiga, selain itu pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio maupun video secara real time dengan bantuan jaringan komputer. Contohnya di WA, di FB, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang adik-adik pakai sekarang. Yang keempat itu, kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet, dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Contohnya YouTube dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang kelima, misalkan data suatu kantor memerlukan printer, kita tidak perlu membeli print sejumlah dengan komputer yang terdapat pada kantor tersebut. Kita cukup membeli satu print saja untuk digunakan oleh semua karyawan kantor tersebut. Di sini DP manfaat ada banyak sekali. Nanti adik-adik boleh cari di internet, belajar lagi. Nah, materi ini Kak juga baru belajar sama dengan adik-adik. Belum tentu Kak sudah lebih tahu, tapi ini mari terus sama-sama belajar. Dan pada materi hari ini mungkin saya cuma tibakan sampai di sini. Dan mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, terang akan akhiri kelas pada hari ini. Untuk itu terang satu dalam doa, terang berdoa sesuai keyakinannya terang masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini, dan kelas kita hari ini saya nyatakan selesai.